Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Haid, dia membentak dengan gaya seorang ahli kanuragan atau jagoan yang pilih tanding. Wus, kembali dia kehilangan lawan dan hanya sempat melihat bayangan merah berkelebat. Cengkeramannya luput dan dia melihat bayangan itu telah berada di sebelah kanannya. Cepat sekali kakinya yang kiri melayang sambil memutar tubuhnya sehingga dia sudah mengirim tendangan ke arah tubuh Lata Manjari. Kakinya panjang dan besar, dan tendangan itu mengandung kekuatan otot yang besar. Kembali tendangan itu luput, sebelum kaki itu turun, Lata Manjari sudah meloncat ke depan. Kakinya yang kanan bergerak menendang dan dari bawah kaki itu mendorong pinggul lawan. Karena pada saat itu kaki kiri Kebo Ireng sedang melayang ke atas, maka ketika tubuhnya didorong kaki dari belakang, tanpa dapat dicegahnya lagi kaki kanannya ikut pula terangkat ke atas, bluk, seperti kerbau jatuh dari atas. Tubuhnya menghantam tanah dengan pinggul lebih dulu dan debu pun beterbangan. Meski tubuhnya kebal, namun sekali ini Kebo Ireng meringis kesakitan. Tulang punggungnya yang terbawah bagai patah-patah saat berat badannya membuat tubuh itu menghantam tanah dengan kerasnya. Sekali lagi teman-temannya terbelalak, hampir tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin gadis itu dalam dua gebrakan sudah membuat orang terkuat di antara mereka dua kali pula terbanting jatuh? Kebo Ireng bukan sekedar heran saja, namun dia lebih merasa penasaran dan marah, tetap tidak mau mengakui bahwa dia kalah jauh kalau dibandingkan lawannya. Sambil menggereng dan mengabaikan rasa nyeri di pinggulnya, dia sudah bangkit kembali, lalu menghampiri Lata Manjari. Tanpa disadarinya, jalannya agak terseok seperti kerbau pincang kaki belakangnya. "Bocah setan, aku akan memukul pecah kepalamu." Setelah berkata demikian, Kebo Ireng menerjang dan menyerang. Sekali ini dia bukan sekedar menubruk dan mencengkeram seperti dua kali serangan pertama, melainkan menyerang dengan jurus-jurus kanuragan, memukul dan menendang. Akan tetapi, begitu kepalan tangan kanannya yang besarnya tidak kalah oleh besarnya kepala Lata Manjari itu menyambar ke arah kepala Lata Manjari, gadis itu mengelak ke samping. Kebo Ireng menyusulkan hantaman yang diselingi dengan tendangan. Namun sekali lagi tubuh itu lenyap menjadi bayangan merah yang meluncur ke atas. Ia cepat mengangkat muka ke atas, siap menyambut tubuh yang meloncat ke atasnya itu. Akan tetapi kembali dia kalah cepat. Kedua kaki Lata Manjari bergerak. Plak, des, tubuh Kebo Ireng terpelanting keras. Sekali ini hidungnya bercucuran darah sebab bukit hidungnya patah akibat tendangan kaki kiri Lata Manjari. Sedangkan tendangan kaki kanan yang mengenai bawah telinga membuat dia tadi terpelanting dan terjungkal. Kepalanya nanar dan ketika dia merangkak bangun, dia melihat bumi di sekelilingnya berputar. Sekarang tahulah dia bahwa kalau dilanjutkan, dia akan semakin celaka. Maka dalam keadaan masih pening dia berteriak kepada kawan-kawan untuk mengeroyok. Gerombolan itu kini menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang amat lihai walaupun kelihatan lemah lembut, maka mereka pun tidak malu-malu untuk mencabut senjata mereka dan mengepung gadis itu dengan bersenjata golok, ruyung atau pedang. Sinar senjata mereka berkilauan ketika tertimpa sinar matahari pagi. Melihat ini, Senopati Nirwasita dan Senopati Sukma Ambarwati tetap tenang-tenang saja, menonton akan tetapi turun dari kuda. Mereka berdua tahu bahwa murid mereka hanya berhadapan dengan orang-orang kasar yang nampaknya saja bengis dan ganas, akan tetapi hanya gentong-gentong kosong yang tak berisi apa-apa kecuali nafsu angkara murka. Mereka yakin bahwa murid mereka akan mampu menghadapi pengeroyokan mereka. Lata Manjari tersenyum mengejek dan memandang kepada Kebo Ireng yang masih mencoba untuk bangun sambil merangkak. Karena dia belum dapat bangkit berdiri, hanya bisa merangkak, maka kini julukannya itu tepat sekali,
Dia memang seperti seekor kerbau yang berjalan dengan 4 buah kakinya. Sudah kuduga bahwa kau memang hanyalah seekor kerbau. Tentu saja kau tidak akan memegang janji, tetapi aku akan memaksamu memenuhi janjimu berlutut dan mencium tahi kuda. Seru Lata Manjari terenyum. Tiba-tiba tubuh Lata Manjari meloncat dan melewati kepala orang-orang yang mengepungnya. 12 orang itu amat terkejut dan cepat mengejar. Akan tetapi Lata Manjari telah tiba di belakang Kebo Ireng. Kakinya menendang dan tubuh itu pun terdorong dan terbanting jatuh tepat di atas seonggok tahi kuda. Karena jatuhnya telungkup dan tahi kuda itu masih baru dan masih hangat, maka mukanya tepat menimpa tahi kuda itu. Tentu saja, walaupun dia masih merasa nanar dan pening, Kebo Ireng muntah-muntah dan menyumpah-nyumpah, menggunakan kedua tangan untuk membersihkan mukanya dari kotoran itu. Akan tetapi dia mengeluh kesakitan pada waktu tangannya menggaruk batang hidungnya yang patah. Bau kotoran yang memasuki mulut dan hidungnya tidak hanya membuat dia muntah-muntah, tetapi juga megap-megap karena sulit bernapas. 12 orang anak buahnya menjadi marah sekali. Sambil berteriak-teriak mereka menyerbu, mengeroyok Lata Manjari bagai segerombolan anjing serigala mengepung seekor singa betina. Lata Manjari mengambil keluar sebuah suling bambu dari dalam buntalannya, besarnya hanya sebesar ibu jari kaki, dan panjangnya tidak melebihi panjang lengan Lata Manjari dari siku ke ujung jari tangannya. Suling bambu itu pemberian Senopati Sekar Kirana. Kemudian, begitu suling bambunya digerakkan menghadapi pengeroyokan 12 orang itu, nampak gulungan sinar hijau yang mengeluarkan suara aneh, seperti orang bermain musik dengan suling. Akan tetapi gulungan sinar hijau itu menyambar-nyambar seperti seekor ular. Itulah ilmu pedang suling ular siluman yang merupakan gabungan dari ilmu pedang suling bambu dengan ilmu pedang ular siluman. Bukan main hebatnya ilmu ini. Ketika dari gulungan sinar bambu itu mencuat sinar yang menyambar-nyambar ke arah para pengeroyoknya, terdengar teriakan-teriakan berturut-turut dan 12 orang itu pun roboh satu demi satu. Ada yang tertotok lumpuh, ada yang kena tendangan, ada yang patah tulang, ada yang babak belur karena terbanting. Tidak sampai 2 menit, 12 orang itu sudah roboh semua. Melihat ini, Kebo Ireng yang sudah dapat bangkit berdiri, tanpa mengenal malu lagi lalu menyeret tubuhnya melarikan diri, diikuti oleh ke-12 orang temannya yang saling bantu, lari terbirit-birit sambil terpincang-pincang, dengan muka ketakutan seperti dikejar setan. Lata Manjari tertawa geli, lalu menghampiri kedua guru sekaligus Senopati Majapahit. Senopati Sukma Ambarwati tersenyum, teringat akan kesukaannya mempermainkan orang-orang jahat di waktu mudanya. Akan tetapi muridnya ini lebih bengal dan ugal-ugalan lagi, sedangkan Senopati Nirwasita mengerutkan alis memandang kepada muridnya. "Kenapa Guru Sita?" tanya Lata Manjari. "Kenapa Guru Sita tidak gembira melihat aku menghajar gerombolan jahat itu?" tambah Lata Manjari heran. Memang baik sekali kau menghajar mereka tanpa membunuh mereka atau melukai berat. Akan tetapi kau terlalu mempermainkan dan menghina orang. Yang kau lakukan terhadap Kebo Ireng tadi agak keterlaluan. Mengapa tidak langsung kau robohkan saja dia dalam 1-2 jurus agar dia tidak dapat melawan lagi? Jawab Senopati Nirwasita. "Guru Sita si Kebo Ireng dan kawan-kawan yang menghinaku, bukan aku. Memang hatiku baru puas kalau sudah mempermainkan mereka yang jahat itu supaya mereka jera untuk menghina orang lagi." Sahut Lata Manjari. "Sudahlah," berkata Senopati Sukma Ambarwati karena tidak ingin melihat Senopati Nirwasita memarahi murid mereka. "Lata Manjari kadang masih kekanak-kanakan," tambah Senopati Sukma Ambarwati menenangkan. Lata Manjari, mengapa kau tadi mempergunakan dan memainkan ilmu suling ular siluman? Bukankah hendak menguji ilmu merak Batara Gana, dan kulihat kau juga tidak?" "Pernah menggunakan tangan untuk menangkis atau merobohkan lawan.
Ujar Senopati Nirwasita. Apakah Guru Sita tidak tahu? Mereka begitu kotor. Baunya saja membuat aku pening, seolah-olah aku tadi dikeroyok oleh belasan babon. Aku jijik untuk menggunakan tangan, maka aku hanya menggunakan kaki dan pada saat mereka menggunakan senjata, aku memilih menggunakan suling bambuku. Kalau melawan dengan ilmu merak bataragana, aku terpaksa mempergunakan kedua tangan, dan kedua tanganku tentu akan bersentuhan dengan mereka. Aku tidak mau, sahut Lata Manjari manja. Kembali Senopati Nirwasita mengerutkan alisnya. Katanya, Lata Manjari, sungguh tidak baik mempunyai watak setinggi itu. Jangan terlalu memandang rendah orang lain. Mereka pun manusia. Walaupun mereka sedang sesat, kalau tanganmu kotor, bukankah dapat dicuci? Yang tidak mengerti tentu akan mengira kau bertingkah dan banyak lagak. Ditegur salah satu gurunya, Lata Manjari hanya cemberut akan tetapi tidak berani membantah.